Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Monggo Pak Budi dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i shufa'auna 'indallah. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum fima fihi yakhtalifun. Wa yaquluna laula unzila alaihi ayatun min rabbih faqul innamal ghaibu lillahi fantadhiru inni ma'akum minal kuntum ta'malun. Innama masalul hayatid dunya kama in anjalnahu minas samaa'i fahtalafa yakulun nasu wal an'am hatta idza akhadhatil arad wazzabat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna lailan aw naran faja'alnaha sidan ka'allam taghnal bil ams. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi yatafakkarun. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum fataru wa la dhillah. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Walladzina kasabus sayyi'ati jazaa'us sayyi'ati bimisliha wa tarhaquhum dhillah ma lahum minallahi min asim ka'annama usyiyat wujuhuhum qita'am minal laili mudhlima. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wa yawma nahsyuruhum jami'an summa naqulu lil ladzina asyraku makanakum antum wa syurakaukum wa zayyalna bainahum wa qala syurakauhum ma kuntum iyyana ta'budun. Fakafa billahi syahidan bainana wa bainahum in kunna an ibadatikum laghafilin. Hunalika taballu kullu nafsim ma aslafat waruddu ila Allahi maulahumul haqqi wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Qul may yarzuqukum minas samaa'i wal ardi amman yamlikus sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Sudah. Sampai mana lagi? Lebihan tadi ya? 31. Hah? Suratnya salah. Makanya kakak
Ulangi. Iya, salah surat ya. Salah surat. Nggak tindak. Nyari. Enggak aneh. motor gak ketemu. Ya, ayo ulangi. 18 ya. Ya, 18. Ulangin. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man 'ala rabbihim wa yaqulus sufaha wa yaqulul ashhadu haula'i alladziina katabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin alladziina yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati hum kafirun. Ulaika lahum yaghnu mu'jizina fil ardi wa ma kana lahum min dunillahi min awliya yudha'afu lahumul adzab ma kanu yastati'una as-sam'a wa ma kanu yubsirun. Ulaika alladhina khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa habatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Masalul fariqaini kal a'ma wal asammi wal basiri was sami' hal yastawiyani masalah afala tadhakkarun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin alla ta'budu illallah inni akhafu alaikum adhaba yaumin alim. Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma naraka illa basharam mithlana wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradiluna badiyar ra'yi wa ma nara lakum alaina min fadlin bal nadhunnukum kadhibin. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min indi fa'umiyat alaikum anulzimukumuha wa antum laha karihun. Wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajriya illa 'ala Allahi wa ma ana bitaridil ladzina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Wa ya qaumi may yansuruni minallahi in tarattuhum afala tadhakkarun. Wala aqulu lakum indi khazainullahi wala a'lamul ghaiba wala aqulu inni malaku wala aqulu lilladzina tasdari ayunukum la yu'tiyahumullahu khaira. Allahu a'lamu bima fi anfusihim inni idzal laminadh dhalimin. Baik, Pak Manto. Dan siapakah yang lebih zalim dari orang yang mengada-adakan suatu dusta atas nama Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka dan pada para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berdusta atas nama Tuhan mereka. Ingatlah, laknat Allah pasti dilimpahkan kepada orang-orang yang zalim. Baik, setelah di ayat-ayat sebelumnya kita sudah menerima informasi dari Allah terkait dengan Allah, terkait dengan utusannya, terkait dengan kitab suci. Terus di ayat terakhir itu bagaimana pembangkangan mereka, contoh-contoh kecilbangan mereka. Kemudian dilanjutkan dengan, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat dusta terhadap Allah ini ya. Alallahi kadziba.
atas Allah kedustaan, ya kan? Jadi dusta-dusta yang ditujukan kepada Allah, termasuk sekarang ini bulan Desember ini, ya kan, kedustaan terbesar pada Allah kan ini, ya kan, bahwa Allah mempunyai anak. Nah ini kan kedustaan terbesar, itu kedustaan terbesar. Nah sekarang kecil-kecilnya apa, ya kan, ini kan banyak dong. Seperti itu ya. Jadi kembali lagi kepada diri kita, seyogyanya kita juga mengkoreksi diri agar kita tidak terjebak dalam kedustaan-kedustaan yang kecil ini, ya kan? Karena juga kedustaan kecil juga berpotensi juga, ya kan, melatih setan, dalam tanda kutip ya, setan melatih kita untuk melanggar hal-hal yang kecil, sehingga nanti yang besar ya sudah terbiasa, gitu kan, sudah ya seperti itu ya kan. Ya. Lah terlatih bener, sering latihan, nah bener, sering latihan untuk apa? Untuk kebaikan apa untuk kesalahan? Kalau sudah untuk kebaikan, ya alhamdulillah, ya kan. Kalau kesalahan ini yang bahaya, ya. Makanya itu camkan ketika kita berangkat, ketika kita beraktivitas itu semuanya latihan, jadikan lahan latihan. Latihan, ayo latihan, itu adalah medan laga kita, ya kan. Sebelum latihan, Allah alam nanti Allah memberikan latihan apa kepada kita, tapi kita niatkan itu latihan, ya kan. Kita bawa teorinya, kita bawa ujian, daripada yang uji Allah. Mending belajar sendiri, ya kan. Seperti itu. Allah, mereka itu akan dihadapkan kepada Rob mereka, jelas nih ya, dan para saksi akan berkata, orang inilah yang telah berdusta terhadap Rob mereka. Saksinya banyak, termasuk orang di sekitar kita sendiri, ya kan. Orang-orang itu berkata, ya inilah orang yang berdusta, ya kan, seperti itu. Ingatlah, nah ini kembali lagi, ingatlah, apa ini? Ingatlah sesuatu ya, kutukan Allah ditimpakan atas orang-orang yang dolim. Ya itu konsepnya seperti itu. Jadi jangan sampai kita terjerumus dalam kedustaan. Dusta yang seperti apa? Coba lihat ayat sebelumnya 1-17. Cari kedustaannya seperti apa, atau bahkan surat sebelumnya, ya kan? Atau hanya ayat ini saja, kedustaannya pokoknya tidak sesuai dengan aturan misalkan, ya kan? Atau membuat aturan yang tidak sesuai dengan aturan yang sebenarnya, membuat aturan sendiri, nah seperti itu. Kemudian tidak ada saksinya nantinya, dan ditutup dengan ingatlah kutukan Allah ditimpakan atas orang-orang yang dolim. Nah kembali lagi, ingatlah, nanti muncul sebuah kisah. Apa kisahnya di sini belum muncul. Tapi kalau motong ayat ini saja 18, oh iya kisahnya banyak di kaum-kaum terdahulu, ya kan? Kaum-kaum terdahulu ada. Next, lanjut Pak Manto. Yaitu orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan menghendaki supaya jalan itu bengkok. Dan mereka itulah orang-orang yang kafir, tidak percaya akan adanya hari akhirat. Oh, ternyata orang-orang di ayat ini, di rangkaian ayat ini, yang termasuk orang-orang yang berdusta terhadap Allah, yaitu terus orang yang dolim, yang orang yang berdusta yang dikategorikan orang-orang yang dolim ini, orang dolim dengan berdusta, nah, ya kan termasuk orang dolim kan itu, orang berdusta kan dolim kan itu, yaitu orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan menghendaki jalan itu bengkok. Nah ini yang repot ini ya. Jadi ini ada kedustaan, nanti saksi nggak usah, termasuk orang dolim. Orang dolim itu orang yang seperti apa? Orang yang menghalangi
manusia dari jalan Allah. Sia dari jalan Allah. Maksudnya seperti apa ini? Teman toh? Menghalangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan itu bengkok. Ingin jalan ini tetap bengkok. Gimana kawan? Tuh, kalau contohnya luas besar-besar banyak ya, enggak yang sekitar kita aja, yang kecil-kecil aja. Usahakan cari contohnya seperti yang kecil-kecil. Apa kira-kira? Ayo, cari aja kecil. Kira-kira apa ini? Budi. Hah? Oh ya, itu mungkin itu. Ya. Menghalangi, kalau menghalangi manusia dari jalan Allah. Apa yang kecil-kecil kita? Hah? Nah, istilahnya berniat. Aneh aja, gini aja, potensi kita berpotensi ini itu ketika apa? Kita, individu ini, berpotensi untuk ini, itu ketika apa? Loh ini kan tetap dakwah ini kan tetap pada kita kan? Tujuan pada diri kita masing-masing kan? Nah, itu, apa kira-kira? Potensi itu menghalangi manusia dari jalan Allah. Ini kayak biasanya orang-orang kita berangkat sholat ya orang biasanya itu ya mungkin itu apalagi mantap bila ya sebutkan misalnya di tempat kerja Pak Manto ini mungkin membiarkan ingin jalanan bengkok apa ya? Tidak mau tahu. Kalau ini bisa tidak mau tahu kan? Mau orang pakai helm, mau melanggar lalu lintas, cuek. Yang penting saya enggak. Mungkin ya, mungkin seperti itu. Makanya kita harus cari contoh agar kita paham. Oh maksudnya ayat ini tuh seperti ini. Dan contoh itu jangan besar-besar, kecil-kecil aja. Yang sesuai dengan kita aja, ya kan? Kalau contohnya besar, ini contohnya Fir'aun sudah masuk ini. Ya kan? Ya kan? Nah, apa kira-kira? Menghalangi manusia di jalan Allah. Ini yang kedua, ini ingin tetap bengkok, ya kan? Kita berpotensi gak ini? Iya berpotensi. Pembiaran, ya kan? Membiarkan, tidak mau tahu. Normalisasi. Wes nggak apa-apa Pak Manto kan cuma sedikit, jangan bilang-bilangnya ya. Kan enggak semuanya. Iya Pak Manto. Nah itu. Mungkin itu, tapi itu masih pro kontra itu, ya kan? Yang ini boleh, yang tidak boleh. Menunda-nunda sholat. Ya memang pertamanya tetap melakukan. Jadi lama-lama karena sudah biasa dengan menunda. Bisa-bisa akhirnya itu terus waktu sempit ini untuk sholat itu misalnya mau sholat asar belum sampai habis sholatnya udah masuk ke sholat berikutnya akhirnya terbiasa sudah terus nah itu terbiasa enak itu di jalan ya ini aja dulu ini mungkin ingin jalan tepi yang bengkok itu kita tidak berbuat apa-apa terhadap sebuah kemaksiatan. Begitu deh, di jalan di perempatan itu kita mau maksudnya mau tertib. Ya seperti itu. Mungkin ini terus gimana loh agar kita tidak termasuk orang-orang yang pembiaran ini? Ya mungkin salah satunya dengan doa. Mungkin enggak? Iya kan? Agar kita tidak termasuk, yang kedua dulu ya, agar kita tidak termasuk orang yang membiarkan jalan Allah itu bengkok.
Kan berarti tidak bereaksi apa-apa toh. Agar kita tidak termasuk seperti itu, coba berdoa. Doa untuk sendiri atau untuk orang? Ya dua-duanya. Satu, semoga dia mendapat hidayah. Yang kedua, ampuni saya karena nggak bisa ngapa-ngapain. Loh, doa atau itu? Ya Manto ya. Loh, doanya Pak Manto kepada temennya apa? Bayar utangnya. Kan ada tuh yang sholat cuma satu kan, yang nggak sholat ya? Satu atau? Oh ada. Oh, tidur di khutbah apa tidur tidak berangkat? Tidur di Masjid? Di tempat kerja? Oh udah berangkat berarti. Oh, terdakwanya apa Pak Manto? Nah seperti itu agar kita tidak termasuk pembiaran ini. Coba semampu kita apa? Doa. Nanti ditegur malah dengan tangan malah tidak enak, lisan malah tidak enak. Yang paling mudah dengan doa. Ya, kalau menghalangi ini misalkan salah satunya contoh yang bisa mungkin kita bisa ambil contohnya adalah kita sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas. Mungkin ya kan? Dengan kok bisa ya mungkin nggak memberikan contoh yang baik. Malah tadi Pak Pardi tadi yang ngebel di belakang Pak Pardi malah. Nah itu ya kan ya mau dia Pak Pardi sekarang sudah tidak melanggar lagi ya. Karena putus jauh, mana rangka, Ya. putus karena Iya ya harus seperti itu karena kan Motor dia mau tangannya mau kecil itu ya. maksudnya efektif kawan ya. Kawan lagi tapi ya Selisih paling 5 menit ya. Selisih paling 5 menit. tidak sampai Pak. bawa putra ini Pak. Nah, ya. Lebih aman maksudnya. Bener Pak Budi kan coba kalau dilihat lagi ada efeknya enggak? Motor Kalau tertib, tidak tertib ya kan? Tertib dan tidak tertib. Tidak ada efeknya, hanya was-was, gitu kan? ya lebih panjang cuma selisih 5 menit. Iya. Kalau leleng punya nggak masuk terus. Akhirnya kita perawatan. Oh, banyak ilingnya kan? Oh, alhamdulillah Pak Manto. Saya kalau Butuh kalau orang nggak iring kamera ngomong. Jadi coba usahakan sekecil-kecil apapun ya. Contoh dari kita aja, kecil aja. Ya, makanya gitu kita berangkat dari rumah itu benar-benar ya kita sedang latihan nih, ya kan? Nah ini ya contoh yang kecil-kecil seperti itu. Ya makanya itu diwaspadai jangan sampai kita termasuk kedua golongan ini menghalangi manusia dari jalan Allah dan menghendaki jalan itu bengkok. Usahakan, ya kan? Usahakan agar semuanya itu menjadi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang tidak percaya adanya akhir kiamat. Nah, Pak Budi tadi nyampaikan. Nah, apa akhirnya tidak ada apa-apanya. Iya kan? Tidak ada apa-apanya. Kalau orang yang orientasinya akhirat, seperti yang disampaikan oleh Pak Manto, dia orientasinya terus bagaimana saya menghasilkan pahala. Bagaimana aktivitas kita itu bermanfaat nanti di akhirat kita. Ini seperti itu. Dengan muter, dengan melanggar, kita dapat cepat, misalkan. Tapi melanggar dapat sesuatu yang nanti kita pertanggungjawaban di akhirat. Nah, kalau yang ini dunianya paling walaupun kita tampak rugi tapi tidak rugi, ya kan? Tapi akhiratnya kita dapat. Nah itu mulai dipikir, oh seperti ini bermanfaat pada akhirat kita. Ya, seperti itu. Nah, kalau orang sudah seperti ini, berarti mereka yang tidak percaya adanya hari kiamat, artinya tidak percaya. Mereka tidak percaya bahwa semua itu akan dipertanggungjawabkan. Ya kan? Perilaku menghalangi dan perilaku pembiaran itu tidak ada efeknya. Ya kan? Baik, lanjut Pak Manto. Mereka itu tidak bisa melemahkan Allah sehingga luput menghadap mereka di bumi ini, dan sekali-sekali tidak ada bagi mereka penolong-penolong selain Allah. Siksaan itu dilipat gandakan kepada mereka. Mereka tidak dapat mendengar
kebenaran dan tidak dapat melihatnya. Orang-orang itu tidak mampu menghalang-halangi Allah untuk mengazab mereka di bumi ini. Waspada, berarti kalau kita berperilaku seperti itu kan nanti dapat sesuatu dari Allah. Was-was, ketidaknyamanan, ya kan? Ya terutama kita pasti dimintai pertanggungjawaban nantinya. Nah, tapi ini di sini ada konsekuensinya, ya kan? Semua perilaku kita itu ada konsekuensinya. Ya, dan ingat dulu itu pernah kita bahas bahwa setiap aktivitas negatif pasti memunculkan bintik hitam. Ya, Manto ya? Ya. Bintik hitam di hati dan nanti akan keras, ya kan? Lah proses masuk surga itu adalah orang yang hatinya ini kan otomatis bersih, ya kan? Bersih. Dan harapannya Allah, ya kan? Atau memang fitrahnya manusia itu hidup di sini, bukan sebaliknya hidup di neraka, ya kan? Bentuk kasih sayangnya Allah ini itu nanti akan dihabiskan sehingga mudah masuk sini. Dengan cara apa? Satu, di dunia. Makanya konsep kalau kita kena musibah, ingatlah, lebih baik ingat bahwa itu adalah proses pembersihan dosa. Daripada berburuk sangka kepada Allah, ini sebuah azab. Ya kan? Itu ada dampak dari kita sendiri sebagai bentuk kasih sayang Allah. Daripada diurusi nanti di neraka, mending di dunia. Ya, hukumannya toh sesuai dengan kemampuan kita, tidak lebih dari kemampuan kita. Satu di sini. Kemudian yang kedua di alam kubur. Habis nanti. Ketika dibangkit, belum dibangkitkan masih kalang kabut, ya kan? Hisab segala macam nanti di mizan, nah ini baru diputihkan. Harapannya seperti itu, tidak terlalu banyak, ya kan? Yang harus kita bertanggungjawabkan. Tuh ya. Baik, terus dan sekali-kali tidak adalah bagi mereka penolong selain Allah. Jelas ini ya. Jelas ini. Makanya ketika kita mau melanggar sesuatu ya ingat-ingat ini. Ya. Siksaan itu dilipat gandakan kepada mereka karena mereka selalu tidak dapat mendengar kebenaran dan mereka selalu tidak dapat melihatnya. Loh, kalau sudah seperti ini, siksaan dilipat gandakan, ini maksudnya ini di dunianya itu seperti ini malah. Ya kan, kalau sudah seharusnya prosesnya ini di sini, di dunia kita berbaik sangka bahwa ini semuanya adalah bentuk kasih sayang Allah. Tapi enggak, ini malah jadi, ya kan? Malah melanggar, malah segala macam bikin aturan sendiri, malah melakukan kedustaan yang luar biasa kepada Allah. Wah, kalau seperti ini, ya ini jadi siksaannya malah dilipat gandakan, tidak hanya di akhirat nanti, di dunia sekalian mereka tidak dapat mendengar kebenaran dan mereka tidak dapat melihatnya. Wes, jadinya apa Pak Manto? Ayat apa? Sumun, bukmun, umyun, udah dikasih apapun sedang ngerti. Iya, udah tutup. Kalaupun kita terpaksa melakukan kesalahan itu harus kita akui sebenarnya. Loh lah iya. Mengakui itu cara apa sih? Ya. Muhasabah toh. Iya kan? Ini sama. Kalau kita biasa-biasa aja melanggar itu walaupun kecil apa? Iya, bener. Kita terbiasa jadi ya menebal. Ini bu akhirnya hatinya jadi hitam, hatinya jadi keras.
Enggak aku bener kita salah. Ya itu. Karena ya kita baik kita muhasabah ingat bahwa semuanya itu pasti dipertanggungjawabkan. Ini kan, kalau sudah konsekuensi ini malah enggak ini. Kalau misalkan kita melihat ricuhnya di lingkungan kita sekarang ya, orang-orang ricuh lah, malah orang-orang yang pintar juga. Seharusnya kan orang ricuh yang bawa-bawa tuh, yang nggak ngerti orang yang awam tuh, itu yang atas-atas juga nggak karu-karuan juga. Ini seperti itu. Malah tokoh-tokoh agama juga ricuh sendiri ya. Iya betul ya. Lah iya. Mereka kurang pintar apanya coba. Iya betul ya. Seperti itu. Kita masih gradul seperti ini, mereka sudah paham betul, tapi ya itulah godaannya juga. Ya. Kemarin ada rencana. Saya tak tahu sedikit. Saipul. Bukan. Oh, di sini. Oh, Saipul manut nih. Kuane ngomong gini. Pak, nyanu masuk rumah itu pakai tumpeng, bapak ngajak Pak Mudin suruh ngaji. Oh, ini udah. Bisa mendadak, kan langsung tumpengan. Kalau ngaji nggak usah baca Pak Nyadi, kamu saja hari motor satu lembar, itu yang bagus habis sholat. Karena orang itu nggak bisa dibacakan orang itu harus yang sendiri. Nah tekniknya lain, jangan seperti itu. Sebenarnya iya nggak apa-apa pakai tumpeng. Nanti kita syukuran. Loh, ya pada kan nggak pakai pasti pakai tumpeng apa nggak sih yang kerdusan. Lu nggak apa-apa dipanggil. Kalau nggak misalnya dipanggil dia, kita syukuran. Nanti Pak Mantan dipanggil, suruh ceramah. Kan lebih menarik toh. Iya toh. Fobianya alat ini ke tumpeng. Ya tumpeng. Tumpeng itu nggak ada doanya. Aku kalau ngomong. Lu lah iya. Tekniknya diperhalus. Untuk dilaku-laku pakai kan itu nanti kan ya enggak boleh misalkan Pak Martin ya sukanya seperti ini ya, yang seperti ini. Ya kan? Nanti ganti kotak seperti ini kan bisa, ya kan? Ya kan? Kotak gini bisa, kan? Atau langsung kotakan berkatan bisa. Yang penting gitu. Ya ini seperti itu, ya kan? Diubah terus syukuran. Terus ya weh nanti kan kita juga terbatas uangnya pakai Pak Manto ceramah. Ya kan, lu kan? Rasa diamplop. Loh, kan semuanya akhirnya tersampaikan kan keinginan anaknya untuk apa? Biar selamat, ya kan? Nggak, maksudnya seperti itu. Kemudian kita memperhalus, membenarkan definisi keselamatan ini, cara menyelamatkan diri ini dengan mendatangkan Pak Manto. Loh ya kan, terus ini kan lihat sudah panik ya. Lah ini diubah. Dan aku tak kandani, tak usah pakai apa sing tadi ya. Iya. Emang ada kasih nonton apa? Lupa gitu Mas. Wes, gini bilangnya, saya punya kiai yang pinter nanti. Ah itu. Wah. Itu. Lah iya makanya itu Pak Mantan suruh doa, Pak Mantan doa, ceramah sedikit 50 menit. Ya kan, tentang masuk rumah seperti apa, Pak Mantan kan bisa. Kan diberikan cara masuk rumah dengan salam, dengan kaki kanan, lepas sendal seperti ini bisa Pak Manto. Nah, inilah yang mendatangkan, inilah teori-teori yang sudah diajarkan oleh Allah kepada kita agar rumah kita selamat itu seperti ini. Nah, ini kok ada ya? Nah iya itu. Lah kadang kita seperti ini ya. Kita bahkan semuanya pernah punya pengalaman seperti ini, ya kan? Artinya itulah proses kehidupan kita seperti itu. Dulu kita menyikapi seperti itu dengan seperti yang dulu. Sekarang kita enggak seperti itu ternyata. Lihat itu ikut atau tak paham. Sekarang
oh enggak seperti itu, sekarang harus seperti ini. Iya. Karena objek dakwahnya itu seperti ini, kita harus pakai teknik seperti ini. Nah itu loh. Jangan berlawan. Juga, ya kan, jangan berlawanan. Kita intinya materi ini harus masuk. Gimana caranya? Tapi tidak merusak ini. Ya kan, tidak termasuk ini. Ya, seperti kemarin saya punya kami. Oh ya, ini Pak Budi nih. Ini sapu gak oleh. Pak Manto? Kok jenenge ono kejadian sing aneh kan di gawe umumnya orang Jawa itu memang seperti itu. Ojo sampai disapu resik-resik. Tak bener no. Tak benarkan, benar itu. Tapi dengan cara yang bagus, dengan caranya yang bagus. Tak benarkan, bukan tak salahkan, tak benar. Tapi itu kalau Kalau ada orang. Gak pantes mau sampai Sabu-sabu. Kan risih. Nah, masa Pak Manto lagi gini, Pak Budi sabu-sabu ya, nggak sopan. Itu maksudnya kan seperti itu. Benarkan dulu, benarkan orangnya. Biar nerima. Alasannya Pak Manto yang barusan menarik. Kenapa nggak boleh sabu-sabu waktu ada orang datang? Iya, benar debunya masuk. Iya, Manto ya. Jadi jangan Ya, itulah teknik. Kita harus mempunyai teknik yang berkembang. Itu Manto, ya, harus berkembang, ya kan? Tidak seperti dulu-dulu lagi, ya. Lah ya. Itulah konsekuensi dari orang yang tidak mau mendengar, tidak mau bermuhasabah. Itu pun Pak Budi kecil-kecil gitu lah salahkan, ya. Lanjut Pak Manto. 21 ya. Ya. Mereka itulah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan lenyaplah dari mereka kebohongan yang selalu mereka ada-adakan. Nah, yang maksudnya adalah menghalangi manusia dari jalan Allah, ternyata di ayat sebelumnya adalah dampaknya pada diri sendiri. Iya kan? Kita mau berbuat jelek, saya ngajari Pak Manto sesuatu yang negatif, ya, itu akhirnya kembali kepada kita sendiri karena belum tentu Pak Manto ikut saya, ikut perbuatan yang negatif itu. Siapa tahu? Nah ini kembali lagi, siapa tahu Allah masih sayang sama Pak Manto, ini kan? Sehingga orang yang mengajari negatif dampaknya pada dia sendiri akhirnya. Ya itu ya. Aslinya itu merugikan diri sendiri dan lenyaplah dari apa yang selalu mereka ada-adakan. Nah, kedustaan yang tadi ini menghalangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan tetap itu bengkok, itu pasti dia punya jalan selain ini, jalan lain. Nah, jalan lain ini adalah bentuk kedustaan. Kalau yang besar ya sekarang ini, momen ini, Allah punya anak, Tuhan punya anak, itu contoh yang besar. Tapi contoh yang kecil-kecil apa yang disampaikan oleh Pak Budi tadi, keyakinan kita terhadap sesuatu yang salah, atau sekarang yang bahasa lagi ngetrennya itu adalah normalisasi ya, normalisasi. Nah, halah nggak apa-apa wis, melanggar apa, motong jalur sedikit aja loh. Mulai kan seperti itu kan normalisasi kan. Seperti itu kan normalisasi kan. Nah itu enggak wis, enggak usah. Nah itu termasuk ini mendidik terusan. Nah, Budi, konsepnya Pak Budi tadi kecil akhirnya kita terbiasa terhadap kesalahan yang besar. Iya. Wah, itu. Gimana Anda? Itu pelajaran buat kita. Biasa itu, artinya bukan biasa ya, bukan normalisasi biasa juga, artinya memang kita diberikan teori itu, ya prosesnya seperti itu. Ketika kita belajar, terus tahu yang benar itu adalah saya 100%. Itu ketika ilmu
itu ilmunya masih taruhlah 10%. Ini 50%, ini 90%. Misalkan kita ngomongin seperti ini. Kalau ilmu itu masih 10%, saya ini benarnya 100%, orang lain salah semua. Ya, kalau sudah tahu, ini malah 50-50. Yang benar aku atau mereka ya? Mereka yang melanggar, tapi tadi yang salah itu mereka yang melanggar. Doanya seperti apa? Kok Budi kan tanya doanya seperti apa? Dua-duanya. Mohon diberi hidayah, ampunan, dan saya juga karena tidak bisa mengingatkan, tidak mampu mengingatkan. 50-50. Kalau sudah seperti ini, ilmunya tinggi, itu cenderung lebih salahnya itu kepada kita, bukan benernya kita. Salahnya kepada kita. Ya Allah, ya bener, saya belum bisa apa-apa, saya harus belajar lagi. Lebih banyak istighfarnya. Kenapa kok seperti ini? Ya saya yang salah. Individu kita salah. Karena apa? Satu, saya kurang belajar. Kok enggak tahu ya seperti itu. Ya kan? Dua, saya tidak bisa ngapain. Ya itu. Nah, ini proses ini. Ini ujian. Ini coba dia ada Pak Manto dulu ya. Waktu berapa tahun yang lalu Pak Manto? Waktu Ramadan. Wah, Pak War tidur semua. Pak Manto datang, wah apa iktikaf tidur semua. Saya yang sholat tahajud sendiri. Nah itu kan tanda tanya kan. Terus setannya kan luar biasa kan. Gitu ya, Min. Kalau ini tadi kan Di perempatan. Oke. Kalau di sini, pas sholat itu, anggap itu perempatan ya, sholat gitu. Sama kan beda-beda ya, Pak. Iya. Kalau kita memikir seperti itu tadi, Salah semua. hancur. Ya. Gimana ya? Kita sendiri. Pak Manto kok berdiri nggak tegak, kok miring gitu ya? Mana ini kan? Ya, ya emang posturnya seperti itu. Akhirnya, padahal pelari dulu ya. Iya. Lah itu kan kalau itu kan komennya kan macam-macam kan. Ya Pak Aras bikin hitsu. Wah, Pak Rus salah semua. Pak Rus salah, Pak Manto salah. Iya kan? Siapa lagi salah di homework, yang homework aja kan ada toh, ya kan? Salah semuanya. Yang benar adalah saya. Ini kan repot kan? Nah, ya. Mikir ndok deh. Kalau 27 Ya. kalau seri. Lah ini ujian ya, ujian bagi kita. Ujian bagi kita. Daripada kita, ya memang seperti ini kan. Nah ya salah semua yang benar adalah saya sendiri. Itu berproses. Dengan muasabah akhirnya berkurang. Itu tetap kita nanti yang salah itu ya kita sendiri. Godaan hati Iya. yang bikin kita sombong. Nggak kelihatan. Enggak, yang 100 malah yang bikin kita sombong. Ini dah. Yang 10% itu. 10% ilmunya. Saya yakin bahwa kita yang benar 100%. Nah ini. Lah ini yang sekarang terjadi di medsos. Yang 90 ini makrifat sudah. Istilahnya dikir aja. Ini yang terjadi di medsos. Ilmunya apa? 10%. Iya kan? Nah, tapi merasa benernya luar biasa dia 100%. Gitu mau ya. Seperti itu. Kayak Rai Surya. Wah, itu, ya benar. Itu tidak mungkin ketahan. Wah, anak raja kok bangsawan. Iya. Itu bangsawan. Cuma 100. Bangsawan Solo. Oh, Raja Solo, pokoknya bangsawan dia. Itu. Pak Manto? Darah rendah. Bengawan, Pak. Darah tinggi, bukan darah biru. Bukan darah biru, darah tinggi. Ya itu ya. Di ayat tadi, sesungguhnya orang yang mana tadi? 21 ujiannya.
merugikan diri sendiri, dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka adakan. Jelas ini ya. Nah, tidak mantap. Pasti mereka itu di akhirat menjadi orang-orang yang paling merugi. Ini kan harapannya. Seperti Pak contohnya Pak Manto kemarin. Apa Pak Manto? Koreknya api neraka ada 3 Iya. golongan. Korek ini ya, korek. Korek itu maksudnya apa sih Pak Manto? Penyulut. Ini sebuah perumpamaan sebenarnya. Di orang yang pertama kali dimasalahkan ini. 1. Ada 3 golongan Iya, 3 ini. golongan, iya. Yang 1 apa? Apa? Perang itu apa? Iya. Jihad. Orang yang berjihad. Jihad. Tapi Tidak karena Allah. nah, terus yang kedua. Berani. Kedua, orang yang pintar ngaji gimana? Orang berilmu. Ilmu ya. Nah, terus yang ketiga. Karena tidak karena Allah. Terus orang yang kaya. Orang yang dermawan. Yang pertama kan Mas. Kan neraka kan bahan bakarnya manusia dan batu. Ya, salah satunya itu. Iya. Ini. Tapi ini kemudian Allah menyampaikan kamu bohong. Apa? Kamu bohong. Kamu bohong. Ya kan? Bahwa apa yang kamu lakukan, jihad, berilmu dan dermawan itu hanya untuk Kepentingan dunia. status manusia. Makanya Ya. istilah intinya kita harus karena Allah semua ya. Iya, Kita benar. karena Allah. Nah, karena Allahnya itu seperti apa? Ikhlas. Ikhlasnya itu seperti Ikhlas apa? karena Allah. Pokoknya ditujukan di akhirat. Loh, seperti Pak Sumaji nanti, rekan-rekannya Pak Sumaji yang penting ngiling. Oh, Ayo, gimana? oh ya repot ya milik. Ikhlasnya seperti apa? Ya karena Allah semua. Kita itu Ini. iya kan ya. Iya. Cari ilmunya, cari di sini. Ya, itu bentuk keikhlasan kita itu seperti Cari itu. di Al-Quran. Cari di Al-Quran dan hadis. Jangan terus ngarang sendiri. Yang penting ngiling. Nah, repot nanti ya. Itu ya. Misalkan Pak Manto kerja keras niatnya, ya Allah saya pingin ibadah dengan nyaman, ya kan? Berikan kemudahan saya untuk mendapatkan hal yang memudahkan saya untuk beribadah. Wah, nanti rumahnya diperbesar, istrinya diperbanyak, kan seperti itu mungkin dong. Enggak satu. Nah, itu jadi motivasi kita itu selalu sampaikan di sini, sesuaikan dengan di sini. Oke, ya lanjut teman-teman. 2, 3. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh dan merendahkan diri kepada Tuhan mereka itu adalah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Ya ini ya, innalladzina amanu. Iman, orang yang beriman. Wa amilus sholih. Amal soleh. Cocok seperti Pak Manto tadi sampaikan. Amal soleh. Wa akhbatu ila robbihim. Dan merendahkan diri kepada Allah, ini rendah dirinya ini ya. Terus mereka itulah penghuni surga dan kekal di dalamnya. Ini seperti Pak Manto tadi sampaikan kan. 1 adanya keyakinan, ikhlas, semuanya untuk Allah. Teknisnya seperti apa? Teknisnya cari di Al-Quran, perbuatan yang sesuai dengan aturan, ya kan? Yang kedua, dengan rendah diri. Ya sudah, maunya apa? Allah maunya apa? Kita ikuti saja. Bukan ikhlas-ikhlas dengan definisi ikhlas sendiri. Enggak. Ini sudah. Jadi seperti gini. Khusyuk itu yang seperti apa sih? Khusyuk itu yang seperti apa? Khusyuk itu istilahnya karena Allah dan kalau bisa
diterjemahkan ayat sholat itu. Sebenarnya itu. Iya, sholat. Lainnya apa? Apa khusyuk itu? Paham. Paham apa? Iya, paham Paham arti. apa yang kita kerja. Ini paham apa yang kita kerjakan. Paham dalam arti ya sesuai dengan ini. Itu sudah khusyuk, sudah cukup itu khusyuk. Walaupun putus-putus, walaupun nanti ada pikiran gelambiar ke sana kemari, itu bentuk dari penyelewengan sedikit. Kemudian balik Kembali khusyuk lagi, lagi. ya kembali lagi. Nah seperti itu, khusyuk seperti itu, tahu apa yang kita kerjakan. Tahunya seperti apa? Tahu bahwa itu sesuai dengan aturannya. Gitu sudah itu. Ya ini termasuk salah satu bentuk khusyuk. Gitu. Nggak usah sampai menghilangkan diri. Sampai Pak Manto kan ngomong lep, wah, itu kan. Apa itu bentuk khusyuk? Ya, bukan itu, Rakmat dari Allah. ya kan? Seperti itu. Makanya sahabat dulu ingat nggak ketika disuruh jaga pasukan gantian itu? Kan ada pasukan waktu perang, terus gantian. Dah kamu jaga duluan, saya tak tidur. Iya kan? Ketika yang waktunya tidur dibangun, tahu-taunya yang sedang sholat ini ngapain? Ingat Pak Chandra? Kena mana? Kena mana tapi dia sedang sholat dan tidak merasakan apa-apa. Maksudnya bukan terus tidur. Iya. Dia menikmati, menikmati bacaannya. Satu itu. Terus yang kedua, ketika sahabat lagi tangannya mau putus ketika selesai perang. Ketika mau diamputasi sebentar. Mau ngapain? Saya tak baca Quran. Ketika saya baca Quran potong itu. Ini saking menikmatinya putus. Nyaman. Nah itu seperti itu. Iya kan? Jangan ya. Saya itulah. Seperti mereka itu yang luar biasa ya. Kita masih belajar. Baik Pak Manto, nah ini yang mengerjakan amal soleh dan merendahkan diri, mereka itulah orang penghuni surga dan kekal di ini. Konsepnya tiga ini. Ini kan, beriman seperti apa ya? Paling gampang jalankan rukun iman, selesai. Percaya itu dengan konsekuensi loh ya. Percaya pada Allah, ya apa yang saya lakukan ini ikhlas untuk Allah, tidak untuk lainnya, akan tidak sampai seperti ini. Ya kan? Yang kedua, percaya kepada kitab suci sesuai dengan aturannya. Yang kedua, yang ketiga, sesuai dengan utusan. Ya, utusannya seperti ini. Keempat, apa? Malaikat. Udah malaikat. Oh iya, malaikat. Bahwa semuanya tercatat. 5, hari akhir. Nanti dipertanggungjawabkan. Dan semuanya yang keenam tidak selalu sesuai dengan apa yang kita prediksikan. Gitu, kita kalau sesuatu yang ini ternyata tidak sesuai, ya sudah, itu haknya Allah, mau apain kita. Makanya kita diperintahkan mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Itu manifestasi dari rukun iman yang keenam ini. Jadi segala puji bagi Allah atas semua hal yang sudah direncanakan oleh Allah. Kita memang bukan untuk merencanakan sesuatu. Gitu Manto. Udah melakukan beriman sudah, kita termasuk orang yang beriman. Itu ya. Baik, lanjut Pak Manto. Enak tuh Pak Manto. 2, 4 ya. Sesungguhnya kedua golongan itu orang-orang kafir dan orang-orang mukmin adalah seperti orang buta dan tuli dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Adakah kedua golongan itu sama? Maka tidakkah kalian mengambil pelajaran? Buta tuli dan orang yang dapat mendengar, dapat melihat dan dapat mendengar. Melihat, mendengar. Beda kan? Ya jelas beda lah, ya kan? Seperti itu. Gambarannya seperti ini. Antara hidup dan mati. Ya kan? Orang buta dan tuli ini seperti itu ya. Ya. Terus adakah kedua golongan itu sama keadaannya? Tidak jelas dan sifatnya jelas tidak. Maka tidaklah kamu mengambil pelajaran. Nah ini yang harus kita perhatikan.
kita harus mengambil pelajaran afala tazakkarun. Nah ini tazakkarun kan ingatlah harusnya kan, berzikir toh, zikir Iya, kan, mengingatkan. zikir ingatlah kan. Nah ini ingatlah seperti apa? Zakaro. Iya kan? Apakah zikir dengan hanya menghitung-hitung jumlah? Ya enggak, sebenarnya itu refleksi. Sebenarnya itu sebuah muhasabah, introspeksi dari seluruh kejadian aktivitas kita. Ayo refleksi, ayo introspeksi, ayo muhasabah. Apa yang terjadi? Karena melihat perbedaan ini tidak mungkin terjadi kalau tidak muhasabah. Nggak mungkin kita bisa melihat perbedaan ini. Ya berarti ya, seperti itu. Zikir dari untuk apa yang banyak. Tapi paling sholat ada. Itu lagi. Tapi sholat Kemarin tuh saya ditanya ibu-ibu, Pak, apakah ada, dia melihat salah satu saudaranya ketika menjelang maghrib, penghuni rumah, salah satu penghuni rumah ini keluar ke teras, kemudian berdoa. Ya kan? Setiap hari seperti itu. Setahu saya enggak ada ya. Setahu saya masuk rumah, keluar rumah itu aja. Jawa itu. Bukan setiap maghrib, ya kan? Jawa ada di sana. Ada. Oh, gitu ya. Rumah doa atau doa. Ya seperti itu ya. Saya enggak tahu, setahu saya kok ya masuk rumah keluar rumah, sisanya enggak ada. Ya, doanya masuk rumah apa Pak Manto? Doa masuk rumah. Nah, ini ayo. Hah? Allahumma ini as'aluka bukan ya. Saya lupa kalau masuk rumah. Allahumma ij'alni bukan. Saya lupa. Setelah salam tuh ada. Lupa saya. Setelah salam assalamualaikum. Kan setelah assalamualaikum masuk rumah. Salam itu terus ada doanya. Termasuk doa gitu. Allahumma as'aluka lupa saya. Otomatis biasanya itu kalau masuk rumah. Nah, lanjut Pak Manto. Kisah Nabi Nuh ini. Nah ini mulai masuk kisah Nabi Dan Nuh. sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kalian. Nah, coba tuh. Ini mulai dari kita ya 18 terus sampai sini. Kan ini rangkaian ini teori toh. Sekarang masuk bab kasusnya, contoh kasus. Kasus ya. Ya kan? Contoh kasusnya. Nah, ini kan dirangkai seperti ini kan. Ini teorinya ini. Udah mulai dari kedustaan segala macam ini caranya seperti ini sampai terakhir ini. Sekarang kasusnya dengan pertama dicontohkan Nabi Nuh. Oh, Nabi Nuh seperti itu. Kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu. Ini yang harus kita camkan. Seluruh para utusan itu bisanya hanya menyampaikan peringatan saja, hanya mendakwakan saja, tidak bisa mengubah. Ya, siapapun itu, dicontohkan juga Nabi Nuh, keluarga terdekatnya siapa yang tidak mau berubah? Istri sama anaknya. Istri sama anaknya dua ya? Iya. Oh iya, anak istri ya? Ya itu berarti sama dengan Nabi Lut berarti ya? Ya, Nabi Lut istrinya. Oh kalau Nabi Lut istrinya tok ya? Ya. Nah itu hanya bisa memberikan dakwah saja, ya kan? Agar kamu tidak menyembah selain Allah. Materinya ini, materi mulai Nabi Adam sampai Rasulullah, materi utamanya yang satu, tidak boleh menyembah selain Allah. Itu ya, nanti sampaikan Pak Manto. Ya. Kalau sini kon aku sir juga mati kon. Mancep Baik. Apa gak sir juga mati lagi. Ini ditanyain itu nanti susuknya. Iya. Itu kan kamu seperti ini ya. Lanjut Pak Manto. 24 ya. 26.
agar kalian tidak menyembah kecuali Allah. Sesungguhnya aku khawatir kalian akan ditimpa azab pada hari yang sangat pedih. Nah, sampaikan tuh. Itu menarik tuh. Tugasnya hanya menyampaikan, ya kan? Materi penyampaiannya diberikan, kemudian konsekuensinya juga disampaikan. Nah, harusnya seperti ini kita ke dakwahnya kan? Kita tahu porsi kita seperti apa, ya kan? Materinya seperti ini, kemudian juga menyampaikan konsekuensinya. Hati-hati loh, ada ini, hati-hati ada ini, ya. Seperti itu. Itu rangkaian kalau kita cari ilmunya, oh ini rangkaian dakwahnya seperti ini. Dah, lanjut Pak Manto. Maka berkatalah pemuka-pemuka yang kafir dari kaumnya, kami tidak melihatmu, melainkan sebagai seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikutimu, melainkan orang-orang yang hina di antara kami, yang lekas percaya saja. Dan kami tidak melihat kalian memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami yakin bahwa kalian adalah orang-orang yang dusta. Nah, masuk sini dusta. Ini teorinya. Ini kan? Ini contoh kasusnya ini. Dusta berarti bohong ya. Maka mereka pemimpin-pemimpin, kembali lagi. Coba pemimpin-pemimpin mereka senantiasa di dalam Al-Quran. Yang ngajak tidak benar itu orang yang berkuasa. Berkuasa dari segi ekonomi, dari segi kekuasaan apa, kenegaraan. Satu lagi, pemuka agama. Nah, itu waspada juga. Karena contoh-contoh terdahulu memang 3 kelompok itu yang bikin masalah. Ditambah dengan kelompok satunya adalah rakyatnya yang tidak mau apa-apa. Iya, si bodoh-bodoh ya. Tidak mau belajar. Itu klop sudah ya. Pemimpin yang kafir dari kaumnya, kami tidak melihat kamu, melainkan sebagai seorang manusia biasa seperti kami, dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu, melainkan orang yang hina-dina di antara kami, yang lekas percaya saja. Dan kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan atas apapun atas kami. Bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang-orang yang dusta. Ini omongan mereka ini, ya kan? Jadi kalau misalkan ketika kita dakwah menyampaikan sesuatu, terus ada statement seperti ini, itu bukan hal yang baru. Sudah ada sejak zamannya Nabi Nuh. Pertama. Ya kan, sudah awal-awal dulu. Ini seperti sudah ada, ya kan, merendahkan. Ini orang sombong. Iya. Ya, tidak mau menerima kebenaran dan merendahkan orang yang menyampaikan. Ya ini orang sombong ini, pemimpin kafir ini. Ya. Itu Pak Manto ya. Lanjut Pak Manto. 3 ayat lagi. 28. Nuh berkata, wahai kaumku, bagaimana pendapat kalian jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan dia memberikan aku rahmat dari sisinya, tetapi rahmat itu disamarkan bagi kalian. Apakah kamu akan memaksa kalian menerima padahal kalian tidak menyukainya? Seperti sebenarnya dakwah. Ini nanti coba dibaca lagi, cari ini teknik dakwah. Jadi nanti kita bisa pelajari dari masing-masing nabi. Objek dakwahnya seperti apa? Nanti teknik dakwahnya itu kelihatan, nanti ada bedanya. Ya kan, ada bedanya. Nabi Nuh, kita ingat Nabi Nuh adalah nabi di mana muncul pertama kali berhala. Jadi dari atas, karena Nabi Nuh kan dekat di atas, Nabi Adam, Ya. Nabi Idris, Nabi Nuh. Iya kan? Nah dekat sekali dengan Nabi Adam.
Nah, mulai dari Adam ada kemaksiatan, pembunuhan, Ya. ya kan? Terus turun tuh ada kemaksiatan, muncul musik di situ, kemaksiatan. Tapi kesirikan itu belum muncul. Kesirikan belum muncul. Nah, berhala kesirikan, bentuk dari kesirikan pertama kali muncul ya ada di Nabi Nuh. Makanya Allah murka banget, dihabiskan semuanya. Habis, ya kan? Nanti kita coba cari, baca lagi kisah para nabi, ya kan? Kemudian cari teknik dakwanya seperti apa. Ya, Mata ya. Iya. Terus Hmm? di Al-Quran itu gini, Nah, waktu banjir banjir. Allah bilang gini, Nah. untuk ngisatnya Hah? bumi telanlah air. Iya, Iya. ya semuanya waktu keluar juga, waktu surutnya Ya, juga, ditelan. ya seperti itu. Baik sampai sini dulu ya. Nanti lebih detailnya kita bahas mulai besok aja ini. Anda baca juga nanti di AI-nya. Ya. Sambil ngeklek sambil dengerin kan bisa. Iya, Manda ya. Karena kisah para nabi ini menarik. Ambil pelajarannya. Teknik-tekniknya berbeda-beda. Ya kan? Kisah Nabi Nuh dulu ya. Kisah Nabi Nuh semua, kisah Nabi Nuh. Sekarang kita kisahnya Nabi Nuh. Iya. Kisah Nabi Nuhnya dulu. Nanti ya. Ya kan? Nanti itu kalau nggak salah setelah Nabi Nuh ada nabi selanjutnya gitu. Iya, Manda. Iya, enak belajar di sini enak bos. Luas. Nah, itu. Loh, jangan dipek sendiri ilmunya. Lama-lama. Bagikan sama Pak Mardi. Ya, Nggak tahu ditambah ya. iya. Karena titik ini nambah-nambah. Lama luas. Iya. Loh, makanya itu jangan sendiri aja. Dibagi. Bagi-bagi mana? Hmm. Itu tak, aku tak ikut. Jangan ancaman itu. Nilai ke arah bos. Soalnya saya orang itu nilai ke arah. Masya Allah. Ya. Sudah sering tuh lihat itu? Iya. Pakai suara atau pakai ketikan? Ketika dia seketik terus muncul. Pakai suara bisa. Iya. Ya, nanti biar dia ngomong sendiri. Aku diajari itu, terus AI. Lalu itu diajari itu. Pak Wardi ini juga, Pak Wardi dua-duanya. Ya. untuk apa buka. Iya. Baik, alhamdulillah. Gitu ya, semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Perkembangan teknologi menambah wawasan kita juga, ya kan? Kurang lebihnya saya maaf, kita tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.